Nah. Nah, bakawan lada kada ulun ikuti. Kada ulun fullback. Rumah Tafis kada mau fullback pian Kak. Dia mau fullback. Macalnya nih. Betul di sana. Nah, dah ya dah. Pon. Maksudnya? Ngaji sedikit. Mana Pak? Ngaji siapa? Dari muridnya? Dari terserah. Terserah. Ah, siapa? Yalah. Yang baik itu. Nah, Zaki kada datang nah. Atul. Patol. Menyalin kada paham juga lah. Menyalin WA. Siaran langsung. Terhet. Kenapa? Undangan kah? Kadek ini kan mau siaran langsung. Enggak boleh. Kan kan ngaji semua. Serah nampian bisa aja. Oke. Ada ini mau Sakam kan aja. Ngajinya tuh ngaji di depan. Nanti ke depan Pak. Ini udah pun. Jadi yang kawatin Zaki, ini Zakinya kan orang belum dah. Mengaji di depan. Deda. Aisyah. Nyata guru. Aisyah kan turun. Cak ada Aisyah. Aisyahnya tinggal, mamanya kan bewe. Anu Pak, nih siapa karunya? Mau lah. Ada mau link IG. Link apa Yang nak? Facebook lawan YouTube. Pun. Ini Pak mau lah. Dek, pada lo orangnya. Siapa ngarannya ya? Aduh. Iya, sini deh. Hakon kah ngaje? Kada apa-apa jauh mama ada he. Surah yang pian bisa aja. Misal Hakon kah? Nah semalam lu kombat lomba halo Kak. Han Hakon ha. Lah Hakon kin. Ini supan. Banyak kan orang. Ada apa-apa bawa lagi. Ada Hakon anak pakai. Radet siapa Radet? Jaydan. Ya, ini mendadak. Jaydan. Apa ngaji di depan lah. Aku ini. Ada juga ada abah. Kalau dia kan abah lah. Ya, kita berapa? Pada kemainan. Biar apa? Jadi aku tuh apa ya aku kok. Cakanya ada. Pian benar? Ibu-ibu juga yang banyak. Yang mana kok? Acara Bapak yang sebelum apa itu untuk membaca suci Al-Qur'an. Ini lah. Ada. Tapi apa? Siapa? Dunia. Pak. Siapa? Kali sejak. Siapa itu? Mana pulpennya? Kita bawa pulpen. Ini saya aja. Bara-bara. Buat pinang gana jam. Tiga kan lah. Ada. Kita masuk ke dalam. Siapa tadi yang ngomong? Ada tahu namanya? Siapa yang ngomong dia? Oh, apa bacaan itu? Pembacaan ayat Al-Quran. Nih, kuna nih bapak. Bisa kali. Gimana bro? Dipakai nggak bagian? Tiga ulang nama. Saya tadi situ.
Cek. Kadang-kadang lah bu, orang-orang. Salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur 'awratina wa amin rawatina. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Amma ba'd. Sebelum memulai acara mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ustazah Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Langsung saja acara kita pada hari ini belajar terbuka. Yang kelima, seminar belajar terbuka bersama pemimpin Bapak Dr. Rahmat. Baiklah, untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan bacaan suratul Fatihah. Semoga dengan materi acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kepada Bapak Dr. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dulu bisa duduk karena Pakai suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambutan pindah kayak tanggal Tuhan bang. Tidak ada semangat. Alhamdulillah ini di anu aja. Kurang sekali lagi lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga. Jualan kok ya ini model kayak mama ya tadi. Kayak apa kabar hubungan dia semuaan? Alhamdulillah ya. Baik, sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah pada kesempatan lu sambil diri aja kesempatan kamarian ini bisa silaturahim lawan para orang tua dan mayoritas hadir ini memang emak-emak yang lah karena yang nyata melahirkan nih pasti paling bertanggung jawab kalau anak dilahirkan ya Allah. Nah ini luar biasa buat dia. Dan mayoritas di sini juga ustazah aja Pak. Jadi ada sekitar wah ini 7 orang. 7 orang ulun apa ngarannya minta ulun ini yang ada yang masih menyelesaikan skripsi di Raka, ada yang masih sekolah, di Ikhlas ini masih sekolah, di Rabdah masih sekolah juga. Jadi intinya ulun di sini berupaya memberdayakan adik-adik yang pegiat Al-Quran. Nah, jadi mudah-mudahan doa dan support tubuhan dia rumah di sini mudah-mudahan berkembang, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan mencetak generasi-generasi yang bujur-bujur kena menjadi hafiz-hafizah Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita sebujurnya sekalian silaturahim karena sebelumnya kita pernah sudah mengadakan kegiatan bersama Syekh Samsul sekitar 2 bulan yang lewat. Jadi hari ini ulun punya inisiatif untuk mengadakan, sebenarnya sih bukan seminar ini, karena kalau ada seminar ini seharian biasanya ulun isi pelatihan hipnoterapi ini, dan memang ada prakteknya, ada saya yang disariki, yang dimuari, yang jadi sejujurnya waktu yang sejam ini ada cukup Pak, tapi ulun hanya membuka sedikit kulitnya lah. Artinya sebenarnya dengan memahami ilmu ini itu bisa satu untuk semua. Jadi termasuk permasalahan-permasalahannya dalam hal ini juga artian karena ada kendala sakit fisik atau susah tidur dan lain-lain itu sebenarnya terapi ini bisa. Tapi karena temanya untuk anak-anak ini jadi sebujurnya ini adalah praktisi ulun. Kenapa ini ulun apa namanya merasa nyaman di sini? Karena ulun praktek yang pertama ke keluarga ulun, ke diri ulun, ke orang-orang terdekat, dan akhirnya ada manfaat dan khasiatnya. Jadi ke diri ulun, karena ulun ceritakan kenapa ulun mempelajari ilmu terapi ini. Sebenarnya ilmu terapi yang paling ulun banyak anukan itu adalah safe namanya.
spiritual, emosional, freedom teknik itu nah, sekarang setiap kita isi masalah. Nah, ini kalau kita bicara anak, kayaknya kita bahas di akhir-akhir. Tapi lu hendak bongkar dulu. Itu tips yang paling mudah. Kenapa anak-anak, adik-adik yang halus-halus itu gampang sekali sehat, sembuh dari penyakitnya. Karena ini imbah rabah, bakal lawan kawannya menangis, titik air mata, plong. Jadi kan ada beban. Nah, jadi bahagia, tertawa itu juga jadi menghasilkan namanya hormon endorfin. Bahkan ada sebuah penelitian, ada orang yang garing stroke bertahun-tahun, diinjami waktu itu di salah satu rumah sakit di Amerika, diinjami PCD lawak aja. Jadi hari-hari pakai menuntut lawak aja, tawa terus sekali itu sembuh. Jadi kadang perlu kita melepaskan hormon bahagia itu untuk menjadi antibody dalam tubuh. Yang kedua, salah satu cara untuk kita sehat terus adalah dengan cara menangis. Makanya kadang ulun kalau menerapi orang, bila orangnya menangis, ulun sembuh terus. Kenapa? Menangis itu titik seseorang paling ikhlas biasanya. Bilanya sudah menangis, tapi yang penting menangisnya itu ada meratap. Jangan ada orang menangis tapi meratapi terus, sedih terus. Nah kalau sedih itu masuk kategori sakit masih. Tapi kalau menangisnya itu, ya Allah,
ulun ikhlas ya Allah. Nah, insya Allah bilanya menangis semua tuh. Nah, jadi dua kunci ini. Nah, jadi manfaat senyum ini banyak. Termasuk adik-adik di sini kami, anak-anak kita di sini, kami nggak ada mau sistem killer. Jadi ulun jangan sampai, walaupun bahasanya tuh ya air gasing Vietnam, oh, luar biasa. Nah, towing hancuran di sini. Untuk lantai oleh mas. Ini kadang ditincaknya kayak di Smackdown-nya ya, ada bapak juga kan. Pokoknya kerencayan ada bapak. Nah, tapi karena ada waktunya kami tegur, kami arahkan. Jadi supaya apa? Karena semangatnya belajar. Dan semangat belajar ini merasakan aja ini anak harus keluar teknis. Ya, ini penting. Tapi bilanya sedikit-sedikit, nah, ulun celengnya misalnya sedikit-sedikit ulun gigit, misalnya gigit atau gigit anak orang tak. Insya Allah ada lawas kan pihak. Nah jadi basic kami di sini kan memaksakan hafal dulu. Yang pentingnya nyaman dulu bersama Al-Quran. Semangat dulu belajar, senyum dulu aja di sini. Nah itu, makanya ulun sambil sazani kita pada di. Tapi kalau memang agak kelewatan, kami tinggal atur waktunya. Jadi misalnya, yang ini kira turunnya jam sini. Tapi hanya kira sadar. Jadi insya Allah ada solusi terus buat kita dalam rangka menganukan anak kita untuk jadi lebih maju. Jadi wadahnya sambil aja dimakan buat ini. Jangan dibuat ke kantong kalau bersama. Ya, nah jadi tersenyum 5 menit sama dengan olahraga 2 jam kan? Tapi jangan juga puji jangan di rumah sudah jangan usah jogging lagi. Karena kalau mau di pada orang gila juga kayaknya lah ketawa terus ya. Nah, jadi tekanan emosi, murung, marah dan keresahan dapat menyebabkan berbagai penyakit, migrain, ya, darah tinggi, stroke, sakit jantung dan menghambat kesembuhan. Jadi mulai hari ini ulun saran dulu buat ibu-ibu, bapak-bapak di sini lebih banyaklah tersenyum, ya, lebih banyak tersenyum. Tapi juga ibu-ibu jangan tertawa menggalakkan sampai tersulis lihat kan. Nah, jadi maksud ulun dibawa happy lah, dibawa bahagia. Nah, karena bahagia ini ternyata syarat untuk kita bisa mendapatkan sukses. Kan kalau ditakuni hendak bahagia dulu kan hendak sukses dulu. Kalau sukses dulu itu kayaknya ada syaratnya. Syaratnya tuh pokoknya jangan anak ini bahasanya apakah ada nakal lagi agar aku happy ya. Mengenai ini kayaknya jangan. Jadi akhirnya apa? Bahagia itu kali didapat lah. Tapi kalau kita tanpa syarat, biar anakku sementara kayak ini, tapi aku ikhlas sehingga berdoakan terus, aku tetap bisa bahagia untuk diriku sendiri dulu. Insya Allah ini perlahan-lahan baik anakku. Jadi bahagia tanpa syarat, jangan bahagia bersyarat. Bahagia tanpa syarat ini sama lawan pasangan. Walaupun misalnya rumah dia masih mengontrak, penghasilan masih pas-pasan, jangan juga jadi terlalu syarat. Pokoknya aku akan bersyarat, aku mencintai lakiku karena ini, karena Allah sudah ada syaratnya. Insya Allah pada saat biar ikhlasnya lempang juga begawi. Pada saat ini lempang begawi, nyaman begawi, insya Allah suksesnya didapat. Ya, karena sukses itu mendapatkan apa yang kita inginkan. Kalau bahagia itu menyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Dan ini levelnya di atas. Tapi maksud dulu jangan juga aku yang penting biar kayak aja bahagia terus. Ada juga modelnya tuh keinginan hendak maju. Nah, jadi bahagia ini sama dengannya adalah kita lebih banyak bersyukur. Nah, jadi mulai hari ini saran ulun kurangi lawan anak, jangan pelempelingan lah. Ada coba pindahnya nih. Pokoknya jangan pembentak, jangan kata-kata kasar, apalagi ikan nih ya misalnya menyemakan lawan kai ikan tuh rancak 7 juta ya misalnya kan kasihan kai. Nah jadi
kaina kada tahu apa-apa disalahkan. Ingin nggak tahu dong disalahkan apa aja. Kami dasar kayak Abu Hikam. Jalur kamu kenapa aja? Apa betul benar? Pas kayak Abu Hikam dari. Nah, jangan gitu lah. Jadi jangan judge, jangan sampai menghakimi. Gini. Nah kemudian kata-kata ini nanti berpengaruh dengan perilaku sikap. Nah, jadi apa namanya, perbaiki kata-kata kita. Insya Allah nasib kita berbaik juga. Dan orang itu wah ini adalah kata-kata yang positif. Nah misalnya kata-kata yang aduh sakit kepala, pusing. Nah kata-katanya mungkin diubah, perlu istirahat aja, gitu kan? Aduh ini gawat. Nah misalnya kita ubah kata-katanya, ini insya Allah ada mainan hanya ibaratnya ini pengarannya kita dapat solusi baru. Jadi selalu berpikir positif, dan ini yang diajarkan oleh Allah, yaitu namanya husnuzon, bersangka baik. Nah seperti itu. Nah jadi sekali lagi hati-hati dengan emosi negatif. Marah 5 menit bisa jadi depresi. Jadi 6 jam. Nah pian gara-gara sari bisa bahasanya tuh apa? Kada lawas biasanya. Usah deh kalau gara-gara bisa sari terus. Jadi daya tahan tubuh kurang. Dendam, imun tubuh mati. Stres, gangguan pencernaan. Nah, jadi minta maaf kan. Bisa aja nih kalau makan awal. Ya, itu kan gara-gara gangguan pencernaan. Itu biasanya gara-gara stres. Oke, jangan melihat di kawan. Jangan lain-lain. Dan lamak itu solusinya gampang. Terapinya cukup terapi leher. Bila ditawari orang makan. Jadi caranya terapi leher aja. Bila ditawari makan. Tapi bila kurus terapi leher juga. Iya terus. Bila ditawari orang makan terus. Nah, oke ya. Tapi ternyata memang ulun merasakan, ulun sebelum dapat ilmu ini tahun 2011, ulun itu setiap bulan mengalami yang ngarannya sariawan akut. Tanpa ada pemicu apapun kena sariawan. Pokoknya sebulan itu pasti ada kena. Padahal bahasanya kada jua, makan itu kurang vitamin C dan lain-lain kada jua. Setelah ulun dapat seminar training ini, ternyata ulun ini termasuk orang yang kada bisa menerima kenyataan. Jadi sariawan, sakit mah, susah buang air besar, itu gara-gara stres tidak bisa menerima kenyataan hidup. Waktu itu salah satunya apa? Salah satunya ulun diperlakukan oleh almarhum Abah Ulun ini kayak kakan-kakan masih. Abah Ulun itu sampai ulun berbini anak tetap disalahkan. Padahal bahasa sudut pandang lainnya tuh Sidin saking sayangnya lawan kita. Tapi sudut pandang ulun, Sidin itu bahasanya itu kada pernah menghargai prestasi ulun. Saat itu juga ulun aja yang ada PNS, ada pegawai. Minta maaf ulun, kakak ulun berdua PNS. Jadi ulun akhirnya stres, disalahkan macam-macam nih. Jadi 2011 itu ada yang ngarannya personal peace procedure. Waktu itu sebelum maghrib kami disuruh mengingat-ingat peristiwa apa yang membuat kita stres terus. Akhirnya ulun mengatakan, Muhammad ulun ya Allah, yang salah sikap nih. Jadi waktu itu ulun baca makan mata. Jadi ingat-ingat orang yang kita mengolah teringat terus, yang mengolah kita stres, tolong ingatkan, belum ingatkan Sidin. Sekarang di dalam diam pian, ya, tolong pian minta maaf, minta halal, minta ridho, mengkawah habis training ini telepon Sidin menangis, minta maaf. Akhirnya ulun di dalam situ ulun mencoba membayangkan stres ulun
Ya Allah, gara-gara ini ulun sampai ulun sarik benar, ulun ini pernah seperti ini disalahkan, ulun disumadakan sini gitu. Dan habis itu ulun menangis berapa ingat abah ulun. Sekalinya setelah itu, pada saat ulun mengikhlaskan dalam artian sikap ulun itu luar biasa ya. Pas ulun beli waktu itu tradingnya di Surabaya, beli ke Berabai, abah ini berubah sikap. Pokoknya ulun ini jadi anak kesayangan sini. Dulu itu ulun adalah anak kesayangan mama, almarhum mama. Tapi tahun 2005 Sidin meninggal. Jadi ulun ini sempat hendak ambil kuliah karena ada lagi biaya. Jadi akhirnya apa? Ulun kayak disayangi Sidin sampai alhamdulillah ulun setahun setengah ulun bolak-balik ke Muntai. Ternyata gangguan pencernaan tadi salah satunya adalah ulun tadi selalu hidup ini merasa tertekan, stres. Nah bisa jadi biar ada hal-hal lain. Nah penyakit-penyakit apa, penyakit yang ada di sini, kalau kita terus-menerus simpan di dalam emosi kita, hati-hati. Ini bisa menyebabkan daya tahan tubuh kita kurang, akhirnya pemicunya awalnya stres, akhirnya lambat makan, gara-gara lambat makan akhirnya minta maaf sakit mah, ya lah. Nah, jadi mulai hari ini hilangkan perasaan-perasaan yang dalam artian tidak pada tempatnya ini. Nah, sekarang apa Pak caranya menepi? Ya, ini sebenarnya yang ulun sampaikan. Kali terapi yang pertama adalah terapi mengelola perasaan dulu. Yang sebelumnya kada ikhlas, sekarang mencoba ikhlas, mencoba itu. Dan ini ulun klien yang ulun tangannya ini beratus sudah. Ada salah seorang ibu-ibu paninian izin setiap hari ini mengalami yang namanya susah tidur atau insomnia. Jam 3 nya bisa break. Setelah ulun takuni, pemicunya hanya satu. Pemicunya adalah gara-gara si yang sudah mengkhianati anak si Deni. Jadi difitnah di salah satu Makassar, anak Sidin sudah dapat jabatan lebih bagus di lain.
Tapi gara-gara kejadian itu Sidin kada tetap kada bisa menerima, dendam terus lawan kemenangan Sidin. Akhirnya ulun waktu itu minta lawan Sidin, Bu, kalau pian terus menyimpan perasaan yang ini, ulun yakin pian akan terus selamanya mengalami yang namanya susah guring. Coba pian, apa kada ambil? Yang Sidin ayahan aja. Kayak apa caranya? Jalur pian apakan aja, walaupun kada usah diteleponi orangnya, ikhlasakan aja. Itu sudah. Artinya biar minta maaf lawan Allah, biar maafakan dia. Kayak itulah aja berat benar Pak ya. Dulu seberapa berat mana biar ini maafakan ini lawan ujian yang diberikan kepada Rasulullah kan. Rasulullah itu kan bilang hibang ujian aja ya Bapak. Kita hanya kawan kalau perangutan sudah hati itu pindah gelap dunia. Iyalah. Padahal kada seapanya kawan kita kada suka membunuh kita. Kawan kita kada suka hantar bahasanya mencelakai kita. Cuma ini perangutan darah. Tapi gara-gara itu kadang kita kepikiran sampai tengah malam. Ya kalau akhirnya apa? Akhirnya kita itu tadi garing. Jadi akhirnya apa? Jarulan pian harus maafakan, ikhlas, ridho, sudah menggawa pian menangis sajalan untuk mata. Nah, biasanya ulun patok sendiri. Ya Allah, ulun ulangi karena repetisi itu adalah bagus untuk orang itu bahasanya itu masuk ke dalam hati. Makanya ulun biasanya mengajarkan juga selain doa yang dalam bahasa Arab, ulun mintakan juga doa yang bahasa Indonesia dipakai. Misalnya biar nih habis guling dari sini kayak apa Pak Taufik ya, supaya ulun kada muar lagi lawan ini. Pian baca, ingatakan orangnya, baca imah sembahyang. Sambat aja pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, ulun muar benar lawan si ini. Mungkin gara-gara ini ulun akhirnya seperti ini. Tapi ulun yakin apa yang engkau berikan ini ada hikmahnya. Mulai hari ini ulun ingin sekali menjadikan ini ulun bisa ikhlas, ulun bisa ulun maafakan orang. Alangkah lebih baiknya biar berteleponan lawan orangnya. Ulun pengalaman ulun waktu itu ada kawan dendam lawan ulun berkelahi sama timbayan helm nggak cakut 4 tahun nggak ada berlawanan. Habis training itu ulun telepon orangnya, Julun, bro, lah ulun minta maaf lah, 4 tahun kita ada berlawanan Julun. Insyaallah, kita jadi sahabat baik. Ulun melupakan, ulun ikhlaskan sudah segala kejadian yang pernah ini. Kebetulan waktu itu ulun diberikan amanah ditinggalkan perusahaan, ulun diamani hutang. Tapi waktu itu akhirnya ulun 4 tahun ada lunas dulu, kan lebih baik ulun maafakan, ulun ikhlas saja. Sakalanya akhirnya jadi sahabat ulun. Kadang sedikit-sedikit ada menyumbang gagasan tahfiz, gagasan anak-anak adik-adik organisasi ini kadang kita mengatakan. Jadi hal-hal yang kayak itu lah maksud ulun mulai hari ini harus dihilangkan sudah. Dan ini kadang mudah, ulun memadahi diri ulun kadang mudah. Tapi ulun kadang sedikit-sedikit ulun palampangin juga aja ulun. Mun itu aja nanti kisah aja tuh. Pian kadang itu aja nanti dipikirkan. Akhirnya ia membaiki ide ulun itu kawan sudah. Ulun bukti akan kawan sama kesalahannya beragapan bersalaman kawan-kawan disambatnya terus. Nah, ulun mantap top. Nah, akhirnya apa? Kita senang sebagai laki ini melihat. Pokoknya jangan ada yang jadi musuh lagi, harus jadi pribadi yang pemaaf. Nah, ini kunci yang pertama untuk siapa? Untuk kita bisa nyaman hidup. Yang kedua, kita bisa menolong anak kita. Jadi bila pian kada menolong diri pian dulu, kada kalau kita menolongi orang lain, ini prinsipnya sama lawan prinsip kita naik pesawat. Nah, di sini semua lah naik pesawat semua lah. Satu pesawat TV naik ke lah. Nah, naik ke pesawat tuh pasti kan disampaikan minta maaf dulu kan begini lah. Iya, ini semangat banget. Nilainya di pesawat itu, Bapak Ibu jangan pramugari, apabila terjadi penurunan oksigen di dalam kabin, maka akan keluar yang namanya apa? Nano darurat tuh nah, nano udara, ya kan dari atas.
Nah, oksigen darurat. Maka tolong dipasangkan ke anak kita dulu. Kawadas kita dulu. Supaya kita selamat dulu. Ini anak kita mati. Jadi kita dulu. Jadi bantu diri kita dulu. Makanya ulun targetnya memang supaya pian tertarik kita hari ini ulun sambetai gesan anak gitu. Padahal ini gesan pian dulu ya. Karena pian kan kalau menolongi anak pian masih ada masalah. Nah, kayaknya Pak Taufik. Nah, ini 5 hal yang membuat manusia menderita lah. Nanti ulun sampaikan aja dulu sama pian. Yang pertama adalah terlalu meratapi masa lalu. Nah, padahal kalau di filosofinya kita pengendaraan, masa lalu ini kayak spion. Jangan kalau dilihat terus, karena rabak-rabus taranjah ulang. Jadi, lihatnya sekali-sekali. Pak, ulun kan kalau melupakan, sekali lagi ulun kada menyuruh pian melupakan. Iyalah, kawalah kita ini melupakan sesuatu. Ada kawal. Bahkan sesuatu yang paling berkesan, entah sedih atau bahagia, itu yang paling diingat. Di sekolahan itu minta maaf ulun lampian. Banyak guru-guru hanya mengandalkan kognitif, pembelajaran semata. Padahal yang diingat anak pada saat suha yang diingat apa nah? Tinggal aku gurunya. Ulun betakon lampian. Masih ingat lampian pelajaran kelas 2 SMP, Pak biologi. Iyalah, ada donang ingatnya lagi. Tapi masih ingat lampian. Yang kelas 2 kawan pian yang paling happy siapa? Iyalah. Ya kalau guru yang paling bahagia, paling killer siapa kelas 2? Kelas 1 SMP ingat lampian. Ingat lah. Berarti itu emosi. Ingatlah mantan pian. Ada ngelupa dia kemana? Artinya apa? Hal yang emosional itu tidak mudah dilupakan. Yalah. Justru emosional itu yang paling kuat diingatan. Caranya kayak apa, Pak? Bukan dilupakan, tapi diikhlaskan. Nah, diikhlaskan. Jadi artinya diubah. Artinya yang dulu ingat sesuatu itu sare, dendam, marah. Wah, ini artinya diubah jadi bahagia, mengambil hikmah. Aku keingatan itu wah ini. Yalah, gila aja. Akhirnya apa? Kita kan masih ingat main. Masih aja ingat kejadian itu, tapi kita bahagia. Maksudnya tuh kita mengambil maknanya lain sudah, memberi arti yang berbeda gitu. Jadi akhirnya apa? Oh, dari situ tuh hikmah yang luar biasa akhirnya kalau. Jadi masa lalu ini jangan diingat-ingat. Apalagi misalnya apa namanya ada kata-kata yang betul benar ya Allah, di balik orang yang sukses banyak mantan yang menyesal juga. Iya. Jadi bahasanya tuh jangan kita membenarkan apa yang Inya katakan, tapi benarkan apa yang kita yakini. Tapi supaya kita sukses jangan juga kita bokoyo-boyo ada ya tetap silaturahim. Maksudnya itu kan usah mengoyoi orang. Nah ini lain pula pampukuannya parokonannya lain. Nah kemudian tidak bisa menerima kenyataan saat ini. Ini yang orang menderita. Ya. Jadi diberi ini menolak nih itu ulun pakai logika kayak ini aja deh. Iyalah. Pian, misalnya nih ulun beri handphone misalnya rusak, kalau ada manfaatnya lagi, ya kalau lah yang sudah hendak ulun buang, tapi terpaksa ulun beri lawan pian, karena bahasanya ulun kadang-kadang diberi kesan pian, karena pian meminta lawan ulun. Kira-kira handphone rusak pada data pakai ini tergantung sikap pian aja. Bila pian menyambat, Pak, kenapa pian memberi ulun handphone rusak padahal ulun anggap handphone yang baik? Jangan lah. Yang artian kan kalau dipakai, ini kan kalau dipakai sama sekali Pak. Kita komplain, kira-kira nih, ulun, gara-gara pian komplain, suatu saat
ulun ada diisi barangnya. Ya lah, pas ulun ada barangnya, pian minta lagi, kira-kira ulun berilah. Adalah karena pian sudah menolak ulun. Tapi misalnya, Pak, ulun minta handphone. Nah, ini gue ulun kan ada handphone baik nih, ada handphone dulu. Ulun kan tahu 10 tahun kan ada dipakai. Pian terima aja dulu, coba-coba pian baiki kena, bila ada baik ada bapak pian simpan. Oh ini Pak, makasih banyak Pak lah. Terima kasih ulun. Bersyukur Pak. Kena coba ulun baiki. Akhirnya apa nah? Pada saat pian ada baik juga tentang handphone rusak tadi, pas minta handphone baik, ulun ada kira-kira ulun berilah. Seperti itu juga kita diberi oleh Allah. Pian hari ini minta lawan Allah. Nah, sekalinya pian diberi garing, ya lah, diberi laki nyerewet, misalnya pemamayang, kada dapat pamitan, kada suat, bahasanya kada disyukuri lah. Anak macal, rumah kada kekaluan, pian komplain terus. Ya Allah, kenapa aku diberi kayak ini ya Allah? Tapi pian sambil komplain ini sambil berdoa, ulun ya Allah, benar berisi ini. Tapi kenapa ya Allah? Kenapa? Bahasanya ini mempertanyakan terus. Iyalah, padahal kakak kita sedikit aja. Ya Allah, ulun ridho lah, ulun terima aja anak ulun bekal. Kuitan ulun kayak ini, laki ulun kayak ini, nasib ulun kayak ini, ulun ridho ya Allah. Tapi kalau Allah berkenan memperbaiki hidup ulun berdoa ini. Tapi ulun dengan kondisi hidup ulun kayak ini, ulun ikhlas. Nah, ikhlas. Syukur. Kira-kira minta maaf nih. Dapat lah kira-kira. Pikirannya itu doang Allah tuh. Jadi banyak orang itu kada sampai ke kuantum ikhlas, kada sampai ke kemasukan zero itu. Untuk bahasa ujian ini, bahasa masalah menderita ini, kamus ulun kada memakai kata sabar. Karena sabar yang di dalam Al-Quran sama sabar yang di dalam bahasa kita sehari-hari ini berlain. Ya lah, ya misalnya dapat ujian, kadang sabar aja. Ya lah, modelnya tuh sabar aja, tapi ya kayaknya. Kan ada masih kompetitifnya ya lah. Tapi kalau kata-kata ikhlas tuh nyaman dah ya kalau lah. Dia diuji, diulut orang, dipindah orang, aku ikhlas, aku itu. Sudah saya kan, coba baik lagi. Tapi kalau aku sabar aja. Tapi muha masih masak. Ya lah. Orang apalah kelihatan muha abang. Nah jadi sabar yang dalam ulun artikan di sini ulun ubah kata-katanya jadi ikhlas. Ikhlas ini kalau kita umpamakan kayak lambang, kalau adil itu kan pakai lambang kan? Neraca kalau lah. Kalau cinta kan lope itu kan. Gini. Kalau ikhlas itu apa? Lambangnya apa ya? Lambangnya itu lambang minta maaf, lambang WC. Iya ada lah. Masuk ke WC itu ada gini. Kalau mana saya ini nukar martabak ini larang banget. Saya yang benar dibuang aja. Ada lah nama geleng-geleng kepala. Artinya orang ikhlas tuh kayak itu kayak membuang sesuatu kan diingat lagi. Ridho sudah menerima sudah. Walaupun keingatan masih tapi ada lagi dalam makna yang negatif. Kemudian mengkhawatirkan masa depan kayak apa anak Una ini khawatir ini penyakit kejiwaan juga. Kayak apa lah kayaknya nasib kami ini. Kayak apa lah esok ini nih. Kemudian kayak ada yakin lawan Tuhan. Ya kan? Kayak apa lah yang kami ini kan mencari kan menabung kayak apa aja sekolah kita. Nah, akhirnya apa? Sering diputar di dalam otak kita, itulah yang kejadian. Hati-hati ya. Apabila rencak diputar di dalam pikiran kita, itu yang kejadian. Nih, jangan-jangan kecelakaan nih, jangan-jangan kehilangan nih, jangan-jangan kayaknya sakit parut nih, jangan-jangan sakit kepala, sakit kepala gitu. Karena otak kita ini menuruti perintah. Pian di dalam hidup ini, apa yang kita ucapkan ini, itu
adalah kata-kata yang sebetulnya bukan dari dalam pikiran bawah sadar kita. Itu bandingannya 2:8. Jadi 20% saja. 80% kita kembali ke settingan di dalam pikiran bawah sadar kita. Nah ini yang bahasanya pian ini perlu merubah. Dan kabar baiknya bawah sadar ini untuk anak-anak kita sampai umur sekitar 17 tahun itu masih dalam kondisi terbangun. Ulun hubungan lawan menghafal, lawan tahfiz, lawan perilaku pian, nang pian tunjukkan itulah yang ini umpati kita di rumah. 70% anak itu belajar dari pian, bukan dari ustazah. Karena 3 bulan di dalam kandungan, anak itu sudah merespon. Ulun ingat benar anak ulun itu setiap hari sejus waktu itu dibacakan oleh emaknya. Sekalinya bisa nyaman hafalnya pada saat dalam kandungan. Jadi dia bila ada yang anak lagi, baik. Nah, pokoknya sejus sehari lah. Kebarangan jus mangga kan. Karena ini merespon. Bila dia rancang bakal lahir pada saat hamil, hati-hati anak pian bakalan harus karena bisa stres. Tapi bila pian pada saya itu berpikiran anak benar bisa anak lakian, tapi ternyata ditukarakan pakaian lakian, ngaran lakian. Pokoknya anak-anak lakian, ada mau menerima pokoknya. Pas lahir akhirnya pinian, maka anaknya biasanya tomboy. Nah, jadi emosi perempuan itu berpengaruh terhadap jabang bayi. Lagi halus, jangan pernah batasi karena ini kalakatan juga jadi Al-Quran ada. Inya itu mahir berbahasa Banjar, bahasa berapa itu dilajarilah. Kadanglah orang Arab nih ikhlas lahir di Arab. Anak-anak di Arab itu 4 tahun pintar untuk bahasa Arab. Ternyata ini Arab. Jadi dia tadi ulun mendengarkan salah satu pakar mengenai menghafal Quran. Lajari jangan pol-polan aja. Mengkawa umur 3-4 tahun itu sudah anaba hariannya itu lajari. Kenapa? Sedikit lawan banyak sama ini baik banyak langsung. Oke. Dan yang paling efektif mengajari anak itu adalah repetisi ulang media apa nantinya nyaman, ulangi. Ya kan ada audio gitu ya. Anu akan anak biar hanya paham lah ada kan Bapak utarakannya terus. Ya mungkin pian kayak di Rupiah hari-hari baca Al-Quran awak kasar ini bisa bikin yo. Ini man rancak dibacakan anu kan ini bagus lagi ya orang ada begitu mah daripada dangdut koplo di rumahan gereja. Jadi ini hubungannya dengan umur dan ulun ingat benar wah ini adalah setiap ulun ceramah ini yang ulun ingat itu adalah bawah sadar. Setelah umur 25 tahun ke atas menghafal sesuatu itu dipakai pada saat jadi imam hanya kawan. Tapi pada saat ceramah ini kalau ceramah ini ngarannya alam bawah sadar main tuan. Yang ceramah ini kan ulun ingat ya pelajaran sanawiyah. Ulun hafal tadi ayat misalnya Ampus menara itu pelajaran sanawiyah berarti kan usia 0 sampai 17 tahun itu jangan disia-siakan. Itu sudah ini hubungannya nih hafal Quran gara-gara di usia dini. Pian sudah umur tua, tangannya sedikit, tapi harus juga berusaha. Ini artinya apa? Jangan sia-siakan umur anak pian, kada mau belajar. Karena bilanya sudah tua, belajar Al-Quran, ya lihat, mantul jalan, mantap betul, ya kan? Ngalih, tapi ya tetap berusaha. Karena setiap burung itu ada pahala. Nah, lihat jam dulu. Ini wadahnya kita akan bergerak-geraknya. Iya. Sambil coba. Ada wet. Bukan di pemangkin tadi istilahnya. Apa ada? Iya. Nah, kemudian terlalu mendengarkan komentar orang lain. Nih, hati-hati pian terlalu banyak
apa Arabnya. Tapi kita kan mengulas status biasanya harus dikomen oleh. Nah, padahal kita ini kalau bisa itu bahasanya itu tetap berisi prinsip. Nih. Jadi jangan terpengaruh, jangan terwarnai, kita yang mewarnai. Sibghat Allah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi kita ini harus dapat celupan Allah dan celupan yang lebih baik daripada celupan Allah. Jadi kita yang awam mempengaruhi kawan kita, jangan kita tetap pengaruh lawan kita pas kumpulan ibu-ibu nih, kumpulan ke kawanan arisan atau apa sembahyang kita jadi biar ya Allah misalnya nih, nah kita akhirnya ngumpati kawan. Nah itu berarti kita nih kena kamu mewarnai, tapi punya kita kamu mewarnai, ya kita makan belum. Nah jadi jangan kena pikiran lagi beli rumah. Seharusnya kayak itu kita. Jadi kita ini berusaha melawan bisikan yuwaswisu fi sudurinas. Karena kita ini kan dua pak, nah membisikakan kita di telinganya banyak juga. Darinya kan sudah berazam bepadan lawan Tuhan, aku minta izin sampai hari kiamat aku menggoda karena kita ini gitu pak. Sudah. Jadi ini kita ini bahasanya ini musuh kada kelihatan ya Allah. Nah tapi kita juga berisi Allah Rasulullah yang menolongi kita. Dan salah satu tips yang ulun minta amalkan lawan pian menjadi bersalawat. Karena salawat ini adalah salawat adalah amalan yang diamalkan oleh Allah dan para malaikat-malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi bahasanya tentang nyata-nyata real gawian Allah itu salah satunya adalah bersalawat kepada Rasulullah. Jadi kalau kejadian-kejadian kada mungkin anak tidak maca salawati atau misalnya tidak kada dapat rezeki tidak bingung bantu salawat tiakan kuitan misalnya garing banyonya tiupakan salawat. Kita yakin, coba kita yakinin dengan apa yang kita sampaikan, kita ucapkan nih, insya Allah itu jadi penyembuh, jadi solusi. Nah jadi insya Allah kalau kita bisa memiliki tameng diri kada terlalu mengomentari, mendapat komentar orang lain terus, ini kita bisa bahagia. Ini kan ada kisah loh, abah lawan anaknya kan naik keledai ya Allah. Nah gara-gara mendengar komentar orang lain kan kada menang bujurnya. Ya kalau abahnya naik lewat kampung, wah dasar orang tua itu udah banyak pengalaman ya Allah, anak disuruh berjalan. Akhirnya apa? Huruf anaknya naik lewat di kampung yang di Indonesia juga kan. Sekalinya di komplain orang tua nih anak ini masih gagah awak, masih sehat, kuitan yang sudah Tuhan entah disuruh berjalan. Akhirnya apa? Akhirnya naik berdua. Nah, keledainya liur-liur sudah lewat di sebuah kampung. Dasar berdua nih kada memberi kebinatangan ya kan. Keledai sudah uyuh yang dibuati berdua. Akhirnya apa? Mendengar komen orang lain tadi dipanggulnya berdua keledai. Dasar nih jangan kesana penuh keledai. Artinya kada dalam wujudnya pun jadi orang tahu. Tapi kalau kita bisi prinsip hidup, insya Allah kita ini. Tapi sekali lagi, komentar apapun dari orang lain, kita menjadi puas lahu, jadi menjadi pribadi yang pemaaf. Karena kita ambil contoh teladan, sebutin aja dia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar ingat peristiwa Taif. Sidin, ada cara lagi, akhirnya harus dakwah ke Taif. Harap-harap di Taif ini bahasanya itu dapat lahan dakwah baru yang mudah-mudahan bisa menerima Sidin karena sudah bertahun-tahun Sidin dakwah di Mekah ada diterima. Akhirnya apa? Datang ke Taif malah bukan diterima, malah ditawaki oleh penduduk Taif. Ditawaki sampai waktu itu salah satu